Nah, seorang gadis berusia 23 tahun, asal Kendal, tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, Erna dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin membantu orang tua. Namun kehidupan mereka berubah drastis ketika keluarga Erna tertipu oleh seorang kontraktor proyek pembangunan rumah di desanya. Ayah Erna menanamkan seluruh tabungannya ke proyek tersebut dengan janji keuntungan besar. Namun, kontraktor itu melarikan diri, membawa uang para pekerja dan pemilik lahan. Sejak itu, keluarga Erna menanggung hutang besar. Rumah hampir disita, dan ibunya jatuh sakit karena stres. Sebagai anak sulung, Erna tidak punya pilihan selain mengambil alih tanggung jawab keluarga. Pagi hari, ia bekerja di toko bahan bangunan, mengangkat semen dan mencatat pengiriman barang. Siang menjelang sore, ia menjadi kasir di toko kecil di dekat kampus. Setelah itu, pukul 5 sore, ia bergegas ke kampus untuk mengikuti kuliah di jurusan hukum. Tubuhnya sering lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu bahwa hanya dengan ilmu dan ketekunan, nasib keluarganya bisa berubah. Kalau aku menyerah sekarang, siapa lagi yang akan bantu mereka? Gumam Erna dalam hati setiap kali rasa letih datang. Banyak teman kampus yang heran mengapa Erna jarang ikut nongkrong atau acara kampus. Mereka tidak tahu, sepulang kuliah, Erna masih harus mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan merawat ibunya yang sakit. Uang kuliah ia bayar dengan mencicil hasil gajinya yang pas-pasan. Kadang ia harus menahan lapar hanya untuk menghemat ongkos bus menuju kampus. Namun, setiap kali membaca pasal demi pasal hukum perdata dan pidana, semangatnya tumbuh kembali. Ia ingin memahami bagaimana orang seperti ayahnya bisa ditipu tanpa perlindungan hukum yang jelas. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Erna lulus sebagai sarjana hukum dengan nilai yang membanggakan. Ia menangis saat mengenakan toga, bukan karena gelar itu sendiri, tapi karena perjuangan yang dibayar dengan air mata dan pengorbanan. Setelah lulus, Erna bekerja di kantor hukum kecil di Semarang. Di sana, ia belajar menangani kasus penipuan dan sengketa proyek. Suatu hari, ia menemukan berkas lama tentang kontraktor yang dulu menipu keluarganya, dan namanya sama dengan orang yang kini sedang diselidiki oleh kantor tempat ia bekerja. Itu menjadi titik balik dalam hidup Erna. Erna mulai mengumpulkan bukti, mewawancarai korban lain, dan menyusun laporan hukum dengan sangat teliti. Ia bekerja siang malam tanpa kenal lelah. Hatinya bergetar setiap kali menemukan fakta baru yang memperkuat kasus. Akhirnya, setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan, kontraktor itu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Saat hakim mengetuk palu, air mata Erna mengalir deras. Ia teringat wajah ayah dan ibunya yang dulu terpuruk karena kehilangan segalanya. Kini, keadilan benar-benar berdiri di pihak mereka. Setelah kasus itu selesai, Erna memutuskan membuka lembaga bantuan hukum gratis di Kendal, khusus untuk masyarakat kecil yang sering menjadi korban penipuan proyek atau perjanjian kerja. Ia ingin agar tidak ada lagi keluarga lain yang mengalami nasib seperti keluarganya dulu. Dengan ketulusan, Erna kini dikenal sebagai sosok muda yang tegas, cerdas, dan rendah hati. Hidupnya kini lebih tenang, meski sederhana. Di ruang kecil kantor bantuannya, ia menulis satu kalimat besar di dinding. Keadilan tidak akan datang kalau kita hanya menunggu
kita harus memperjuangkannya. Suatu sore yang tenang di Kendal, Erna sedang menata berkas di meja kecil kantor bantuan hukumnya. Di luar, suara ayam berkokok dan anak-anak bermain bola terdengar samar. Kantornya tak besar, hanya ruang depan rumah yang ia ubah menjadi tempat konsultasi gratis untuk warga. Dindingnya dihiasi beberapa piagam kecil dan tulisan besar yang menjadi semboyannya. Keadilan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membayar. Tiba-tiba, dari arah pintu terdengar suara lembut, namun tergesa. "Assalamualaikum, Mbak Erna," sapa seorang ibu paruh baya dengan wajah cemas. Namanya Buati. Tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang. Ia membawa map kusam di tangan dan wajahnya terlihat penuh kekhawatiran. Erna segera mempersilakan masuk. "Waalaikumsalam. Silakan Bu, ada apa Buati?" tanyanya lembut sambil menyiapkan air minum. Dengan suara bergetar, Buati mulai bercerita. Ia baru saja ditipu oleh seseorang yang mengaku menjual tanah warisan dengan harga murah. Ia sudah menyerahkan sebagian uangnya, tapi penjual itu menghilang tanpa jejak. Kini Buati takut kehilangan semua tabungan hasil kerja bertahun-tahun sebagai penjahit. Erna mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Ia menatap Buati dengan empati. Kasus ini mengingatkannya pada masa lalu keluarganya sendiri. Erna membuka map berisi kwitansi dan fotokopi surat-surat. Tangannya cepat meneliti setiap dokumen. "Ibu, ini ada banyak kejanggalan di surat ini," ujarnya pelan, menunjukkan tanda tangan palsu dan stempel bodong. "Jadi saya ditipu lagi Mbak?" tanya Buati, hampir menangis. Erna tersenyum tipis, menenangkan. "Iya Bu, tapi kali ini pelakunya tidak akan lolos. Ibu tidak perlu takut, saya akan bantu Ibu mengurus semuanya. Gratis, tidak usah bayar sepeser pun." Buati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Mbak, saya tidak punya uang buat bayar pengacara. Saya cuma mau minta tolong bikin laporan aja." Erna menggeleng sambil tersenyum hangat. "Saya tidak pernah menolong karena uang, Bu. Saya menolong karena saya tahu rasanya jadi korban yang tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu membuat suasana hening. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar lembut. Malam itu, Erna mulai menyusun laporan, mencari pasal yang sesuai, dan menghubungi beberapa rekan hukum yang ia kenal dari masa magangnya. Ia bekerja hingga larut malam, ditemani lampu meja kecil dan secangkir kopi yang mulai dingin. Beberapa minggu kemudian, laporan resmi diserahkan ke pihak kepolisian. Erna ikut mendampingi Buati saat memberikan keterangan. Meski prosesnya panjang, Erna tak pernah mengeluh. Ia bahkan sering menemui petugas untuk memastikan kasus itu tidak diabaikan. Suatu pagi, ia didatangi seorang polisi muda di kantornya. "Mbak Erna, kami sudah menemukan pelakunya. Dia sempat pindah keluar kota, tapi sudah diamankan di Polres." Erna tersenyum lega. Ia langsung menelepon Buati yang langsung menangis di ujung telepon. "Alhamdulillah, Mbak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Terima kasih." "Ya, tidak perlu berterima kasih, Bu. Yang penting Ibu bisa tidur tenang lagi," jawab Erna dengan lembut. Sejak kejadian itu, nama Erna mulai dikenal oleh warga sekitar. Banyak tetangga datang meminta saran hukum, dari sengketa warisan, penipuan online, hingga urusan surat tanah. Anehnya, Erna menolak semua bentuk pembayaran. Ia hanya meminta doa agar selalu diberi kesehatan dan keikhlasan.
Kantor kecilnya yang dulu sepi, kini selalu ramai setiap pagi. Kadang ada petani, kadang penjual keliling, bahkan guru desa yang datang meminta nasihat. Suatu hari, salah satu warga datang membawa bingkisan kecil berisi pisang goreng. "Mbak Erna, ini cuma sedikit. Terima kasih sudah bantu suami saya soal surat jual beli itu." Erna tersenyum tulus. "Terima kasih Bu, ini sudah lebih dari cukup. Yang penting sekarang Bapak bisa tenang." Ia menatap langit sore melalui jendela. Hatinya hangat. Ia sadar perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Bukan harta yang membuatnya bahagia, tapi rasa berarti bagi orang lain. Malam itu, Erna pulang ke rumah lebih awal. Ibunya sedang duduk di teras, menenun kain sambil menatap langit yang mulai gelap. "Kamu capek, Nduk?" tanya ibunya lembut. Erna duduk di sampingnya, memeluk ibunya dari belakang. "Capek sih Bu, tapi hati Erna senang. Akhirnya Erna bisa bantu orang seperti dulu Erna dibantu." Ibunya tersenyum, matanya basah. "Bapakmu pasti bangga di alam sana." Erna terdiam, menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya kini telah menemukan makna yang sebenarnya. Bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan harapan bagi orang kecil. Setelah kisah Erna membantu warga di kampungnya viral di media lokal, nama Erna mulai dikenal luas. Banyak masyarakat desa sekitar datang meminta bantuannya untuk urusan hukum, sengketa tanah, penipuan, dan bahkan warisan. Namun, Erna tetap bekerja dengan tanpa imbalan besar, hanya menerima sekadar ongkos fotokopi dan transportasi. Hingga suatu hari, datang surat resmi dari kantor pemerintahan kabupaten. Surat itu berisi undangan bagi Erna untuk hadir dalam pertemuan bersama pejabat bidang hukum dan keadilan sosial. Saat membacanya, Erna menatap kertas itu lama, antara percaya dan tidak. Ia hanya seorang gadis desa yang dulu bekerja siang malam demi melunasi hutang keluarga. Kini, pemerintah memanggilnya untuk berdiskusi tentang hukum dan keadilan masyarakat kecil. Hari itu, dengan jilbab abu-abu dan kemeja sederhana, Erna melangkah ke kantor Kabupaten Kendal. Ruangan ber-AC itu terasa asing baginya, tapi ia berusaha tenang. Seorang pejabat menyalaminya sambil berkata, "Kami kagum, Bu Erna. Banyak warga tertolong oleh Anda. Pemerintah berencana mendirikan institusi, Badan Hukum Desa, dan kami ingin Anda memimpinnya." Air mata Erna menetes perlahan. Ia tak menyangka perjuangan yang dulu lahir dari keputusasaan kini berbuah kehormatan besar. Ia menunduk, menahan haru, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Saya hanya ingin orang kecil tidak ditipu lagi seperti keluarga saya dulu. Pak, jika ini jalan yang Allah berikan, saya siap." Beberapa bulan kemudian, berdirilah Institusi Bantuan Hukum Harapan Rakyat, lembaga hukum resmi yang didukung oleh pemerintah daerah dan dipimpin langsung oleh Erna, gadis berhijab berusia 24 tahun dari Kendal. Kantor kecil itu dibangun di lahan milik pemerintah desa. Bangunan sederhana, cat putih dengan papan nama biru tua bertuliskan Badan Hukum Desa Harapan Rakyat, gratis untuk masyarakat. Setiap pagi, Erna datang dengan semangat, menyapa warga yang mulai mengantri untuk meminta bantuan. Ada petani, pedagang kecil, buruh, bahkan ibu rumah tangga yang bingung soal urusan hukum. Erna kini bekerja tidak lagi sendirian.
ia memiliki beberapa rekan muda, para sarjana hukum muda yang terinspirasi oleh kisah perjuangannya. Hari-hari terasa sibuk tapi penuh makna. Ia sering berkata kepada timnya, "Kalau dulu saya belajar hukum karena ingin menuntut keadilan untuk keluarga saya. Sekarang saya belajar untuk menegakkan keadilan bagi orang lain." Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Erna pulang menemui ibunya di rumah tua mereka. Ibunya sering duduk di teras sambil tersenyum bangga. Warga desa pun kini menghormati Erna, bukan karena gelar, tapi karena hatinya yang tulus. Di ruang tamunya yang sederhana, tergantung piagam penghargaan dari Bupati Kendal yang bertuliskan atas dedikasi dan pengabdian dalam menegakkan keadilan untuk masyarakat kecil. Namun, Erna tetap rendah hati. Ia tak pernah lupa bagaimana dulu ia menangis di kamar sempit sambil menghitung sisa uang untuk kuliah. Kini, ia justru menjadi penyelamat bagi banyak keluarga lain. Suatu malam, Erna menulis di buku catatannya, "Keadilan bukan hanya soal menang di pengadilan, tapi tentang keberanian melawan ketidakbenaran walau sendirian." Ia menutup bukunya, menatap langit malam Kendal yang cerah. Bintang-bintang seakan bersinar lebih terang malam itu. Ia sadar jalan hidupnya penuh air mata dan perjuangan, tapi justru di sanalah Tuhan menyiapkan takdir yang indah. Kini Erna bukan sekadar gadis desa yang bangkit dari luka. Ia telah menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat kecil, bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa menegakkan keadilan, asal tak menyerah dan tetap ikhlas berjuang. Setelah beberapa tahun menjalankan badan hukum Desa Harapan Rakyat, nama Erna mulai dikenal bukan hanya di Kendal, tapi juga sampai ke tingkat provinsi. Banyak kisah warga yang terbantu, petani yang berhasil mendapatkan kembali tanahnya, janda tua yang memperoleh hak waris, hingga buruh yang menang dari kasus penipuan gaji. Semua berkat kerja keras Erna dan tim kecilnya yang bekerja dengan hati. Suatu pagi, Erna menerima telepon dari Kementerian Hukum dan HAM. Suaranya sempat bergetar saat mendengar kalimat dari seberang. "Selamat, Ibu Erna. Anda dipilih sebagai salah satu penerima penghargaan tokoh inspiratif bidang hukum rakyat nasional." Erna terdiam di ruang kerjanya yang sederhana, matanya berkaca-kaca. Ia teringat masa-masa dulu saat bekerja dari pagi hingga malam, berkuliah dengan baju lusuh, menahan lapar demi mengejar cita-cita. Kini, ia akan berdiri di panggung besar, membawa nama desanya. Hari penyerahan penghargaan pun tiba. Di Jakarta, Erna berdiri anggun dengan baju batik sederhana dan hijab abu-abu. Saat namanya dipanggil, ia melangkah mantap ke atas panggung dan menerima piagam dari menteri. Kamera berkilat, tepuk tangan menggema. "Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini," katanya lirih di depan mikrofon. "Saya hanya ingin membela mereka yang dulu tidak bisa membela diri, seperti keluarga saya dulu, karena hukum seharusnya melindungi, bukan menakuti." Sorak tepuk tangan kembali terdengar. Bahkan beberapa pejabat tampak menunduk, tersentuh oleh kata-katanya. Sepulang dari Jakarta, suasana desa Kendal menjadi ramai. Warga berbondong-bondong menyambut Erna di jalan desa dengan spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Ibu Erna." Kebanggaan kami, anak-anak, berlarian membawa bunga kertas. Sementara ibunya menatap dari jauh dengan air mata bahagia. Ia memeluk ibunya erat di depan semua orang sambil berbisik, "Bu, semua ini karena doa ibu. Tanpa ibu, Erna bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, kantor Badan Hukum Desa Harapan Rakyat
menjadi lebih ramai. Banyak relawan muda datang ingin belajar dari Erna. Ia menerima mereka dengan tangan terbuka, mengajarkan cara menyusun berkas, berbicara di depan warga, dan memahami hukum dari hati. Setahun kemudian, Erna mulai membuka cabang lembaga hukumnya di beberapa kecamatan lain di Kendal. Ia membentuk program pelatihan bernama Sekolah Hukum untuk Rakyat. Pelatihan gratis bagi masyarakat kecil agar paham hak dan kewajiban hukum mereka. Ruang kelasnya sederhana, bangku kayu, papan tulis, dan kipas angin tua. Namun, setiap kursi selalu penuh. Petani, pedagang, hingga ibu rumah tangga duduk memperhatikan setiap penjelasan Erna dengan antusias. Kalau kita tahu hukum, katanya sambil menulis di papan, maka tidak ada yang bisa menipu kita lagi. Wajah-wajah warga terlihat bersemangat. Bagi mereka, Erna bukan sekadar pengacara. Ia guru, pelindung, sekaligus harapan. Kini Erna gadis berhijab, berusia 27 tahun. Hidupnya sudah jauh lebih tenang. Ia tetap tinggal di rumah desa bersama ibunya yang semakin tua. Tidak ingin pindah ke kota, meski banyak tawaran kerja besar. Setiap pagi ia menyapu halaman sambil menatap kantor kecilnya yang berdiri kokoh di seberang jalan. Di dalam hatinya ada rasa damai yang tak bisa digantikan oleh uang atau jabatan. Suatu sore, ia duduk di teras sambil menatap matahari tenggelam. Di pangkuannya ada surat ucapan terima kasih dari seorang ibu yang pernah dibantunya. Di bawahnya tertulis tulisan tangan, "Karena bantuan Mbak Erna, hidup saya berubah. Terima kasih karena sudah jadi cahaya di jalan gelap kami." Erna tersenyum pelan, menatap langit jingga sambil berbisik, "Semoga Allah ridhoi langkah ini." Tahun berganti. Erna kini dikenal luas sebagai tokoh hukum muda dari Kendal yang menginspirasi banyak orang. Ia sering diundang ke kampus dan acara pemerintah untuk membagikan kisah perjuangannya. Namun, setiap kali diminta berbicara tentang kesuksesan, jawabannya selalu sama, "Saya bukan sukses. Saya hanya belajar untuk tidak menyerah." Dalam sebuah wawancara televisi, ia ditanya, "Apa cita-cita Anda selanjutnya?" Erna tersenyum lembut dan menjawab, "Saya ingin mendirikan Universitas Hukum Rakyat supaya anak-anak desa bisa belajar tanpa takut biaya." Wajahnya tampak bersinar di layar. Seorang gadis desa yang dulu nyaris menyerah, kini menjadi cahaya harapan bagi ribuan orang. Ia menutup matanya sebentar, menikmati semilir angin sore Kendal. Dalam keheningan itu, ia tahu perjuangan hidupnya telah menemukan makna sejati.